besar kita Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin. Tadi Kori udah kita dengerin ngajinya. Ayat yang sering kita dengar itu di setiap maulid pasti kesebut Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Lagi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi kalau emaknya hasanah, bapaknya hasanah, anaknya hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang hasanah. Gampang aja nih, kita ambil yang gampang aja ya. Yang susah keburu mikir, kelamaan, keburu ngantuk kita. Ya, apa itu hasanah? Mulutnya hasanah, tangannya hasanah, kakinya hasanah. Dia di mana dia melangkah hasanah, sejuk orang suka. Di mana dia ngomong orang senang hasanah. Di mana dia lagi jalan, jalannya hasanah, gerakannya hasanah, bajunya hasanah, hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, lurah ngaji hasanah, dewan ngaji hasanah, camat ngaji hasanah, para tokoh ngaji hasanah, masyarakat ngaji hasanah. Berarti kampung kita juga termasuk kampung yang hasanah. Kalau dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, doanya pasti Rabbana atina fid wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rasulullah ini biar jelas dulu nih, kalaupun ada yang nggak pas ya dipas-pasin aja ya, karena saya ceramah ini gantiin guru tile sebetulnya. Yang jemput saya anak buahnya Pak Haji Roma, jadi sebetulnya bukan jadwal saya, nggak ada banner saya ya, jadi yang dipoto dipajang siapa, yang datang siapa. Jadi kalau kira-kira nggak pas ya dipas-pasin aja, udah kadong bayar, nggak enak. Jadi saya karena guru tile lagi kurang sehat, lagi sakit katanya, jadi sih nggak sempat hadir. Anak buah beliau menjemput saya supaya saya gantiin untuk hadir. Emang guru tile saya udah bilang kalau duit ceramah jajanin, jangan dikumpulin mulu. Akhirnya duit kumpul, badan kagak gemuk. Kalau perut kosong sarang penyakit, kulit tipis gampang masuk angin. Makanya kata orang tua jangan sampai perut kosong, dimana kita lapar isiin. Tuh begitu. Kita kadang-kadang kalau laki-laki kan kadang-kadang, maaf abang, yang namanya laki-laki pasti mati duluan. Coba di dalam rumah tangga kita yang meninggal duluan siapa? Suami bukan kok. Rata-rata kita lebih dulu ditinggal sama bapak ketimbang ditinggal sama, coba ada maaf ya bang, rata-rata yang meninggal duluan di dalam rumah itu suami. Survei membuktikan. Mulai takut dia. Iya emang harus ditakut-takutin, makanya kalau perut lapar isiin buru-buru, gampang masuk angin. Saking kosongnya tuh perut, angin aja mau masuk pakai duduk. Makanya ada orang meninggal disebut kena angin duduk tuh, kebangetan kosong. Angin masuk nggak diri, duduk dia. Kalau udah angin duduk jatuhnya ngusruk kayaknya. Ya. Ini mau omongan bagaimana aja, namanya gantiin orang. Ya, kita ngaji lagi. Ngaji dulu deh, ngaji dulu. Ntar kesono habis ambak-ambakan sama saya. Ya. Sebab itu tadi kuncinya. Siapa yang paling benar? Belum tentu saya. Udah jadi penceramah hebat pakai kain sarung, udah jarang syuting sama Parto, udah nggak syuting sama Eka, udah nggak syuting. Oh Haji Akri udah bener, bukan bang. Kenapa saya nggak syuting?
lagi Nabi sesudah Nabi besar kita Muhammad. Jadi kalau ada yang membanding-bandingkan Rasulullah dengan yang lain, berarti enggak ngaji, sekolah doang ya. Apalagi membanding-bandingkan Rasulullah dengan bapak kita. Bapak kita aja sama bapak yang lain kita adu-adu, kita banding-bandingin, kira-kira kesel nggak? Abang bapaknya hitam ya, saya bandingin sama bapak saya ya, hitam juga, masih nggak pas ya, hitaman babalu gitu. Jadi Rasulullah tiada banding rahmatan lil alamin. Bahkan kita ngikut Rasulullah belum tentu sanggup abang. Ada masuk surga, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama para nabi. Ih, tahu diri kita siapa? Wa adkhilnal jannata ma'al auliya. Masukkan kami ke dalam surga bersama para wali. Masih tinggi. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kita sama para ulama, para kiai. Ih, masih ketinggian. Yang sering kita aminkan di musola oleh guru kita, irfa'lahum darajat wa dharib lahumul hasanat wa kafiranhumus sayyiat wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Kita masuk surga pengennya nggak usah sama yang lain, dah ketinggian sama emak sama bapak kita aja udah cakep. Biarin nggak masuk surga bareng presiden nggak apa-apa, asal kita masuk surga. Wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapa kami. Karena semasa hidup di dunia susah senang, enak nggak enaknya dari kita kecil sampai gede ngurusin orang tua. Bener. Makanya belajar menghormati guru kita, belajar menghormati orang-orang tua kita, segitu aja udah cakep. Jangan tinggi-tinggi dulu, boleh Haji Akrimah ketinggian. Kenapa Haji Akrimah pakai kain sarung? Bukan berarti banyak dipanggil ustad. Cuman pesan bapak saya, anak laki rajin-rajin pakai kain sarung, ntar anaknya banyak. Kenapa orang sekarang anaknya dikit? Karena jarang pakai kain sarung. Ayo, bapak kita dulu pernah nggak pakai celana? Kagak, kadang-kadang sarung doang, dalamannya kagak ada. Zaman dulu ternyata kain sarung banyak fungsinya. Habis mandi pakai andukan bisa, kain sarung. Habis makan kagak ada lap pakai kain sarung bisa. Bener. Tidur kagak ada tikar, gelar di ubin, kain sarung bisa. Bener. Mau sembahyang mau ngaji pakai kain sarung udah jelas. Sampai kadang-kadang kita nyari emak kita kagak ada. Begitu kita tengok ada di dalam kain sarung, itu urusan emak. Gara-gara emak di dalam kain sarung akhirnya jadi kita. Makanya orang tua kita dulu latihan pakai kain sarung, insya Allah anaknya banyak. Coba orang-orang tua kita dulu anaknya banyak-banyak nggak? Banyak. Makanya subur emak kita dulu. Bapak habis dari empang nih, kain sarungnya basah, gantung di atas pintu, emak lewat netes, itu bisa bunting lagi emak. Air kolam. Makanya kenapa kita maulid? Karena emak bapak kita maulid. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita ngaji. Kenapa kita ke masjid? Karena emak bapak kita ngajarinnya kita ke masjid. Cek coba anak nongkrong di pinggir jalan, ada motor ketabrak motor, ada mobil bisa ketabrak mobil. Coba anak-anak kita nongkrong di dalam masjid, nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Aman nggak kira-kira? Aman. Kalau mau ngaji sama kiai dah, kalau mau bener sama kiai, mau rame sama saya. Ini kadang nih takutnya dianggap alah undang ustaz ceramah begitu. Apaan itu ustaz ceramah? Nggak ada ayatnya. Kenapa saya nggak ada ayatnya? Belum hafal. Ini kadang gantiin tile aja gua. Jadi gua nggak bisa nego panjang-panjang. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita pengennya anak-anaknya kumpul ngaji. Nggak ada emak girang akhir hayatnya begitu anaknya jadi penyanyi terkenal. Begitu emaknya mau meninggal minta dinyanyiin, nggak mungkin. Belum pernah saya dengar ada emak meninggal minta dinyanyiin.
Sekarang kita sembahyang ikut, ternyata udah di sop paling depan. Karena dulu kenapa kita di belakang? Ada paman kita, ada kakek kita, ada bapak kita. Sekarang kita sembahyang adanya di sop depan. Orang tua kita udah kagak ada. Berarti kita udah jadi pengganti orang tua. Makanya orang tua ngajarinnya gampang. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sembahyang, emak bapaknya kudu rajin sembahyang. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Jadi kalau Haji Aktif begini sekarang ceramah bukan baru kemarin. Bapak saya nggak pernah ngajarin ngelawak. Bapak saya nggak pernah ngajarin jadi artis, karena bapak saya bukan artis, emak saya bukan pelawak. Diajarin ngaji, cuman karena hidup susah nggak kuat. Ya jadi ustad waktu itu lama kayaknya. Jadi saya lihat bapak saya jadi guru ngaji lama banget nyari DP Mio. Bangor saya. Dari dulu saya, bahkan emak saya udah ngajarin kalau ngaji duduk dekat kiai. Kata emak saya, kalau ngaji duduknya dekat kiai, deketin kiai. Emang apa mak? Lempengan itu makanannya banyak. Bener apa bohong? Dia kira-kira di depan kiai banyak nggak ini? Banyak nggak ini? Makin ke belakang kotak. Makanya kata orang tua saya, kalau ngaji duduk dekat kiai, makanannya banyak. Biarin nggak dapat ilmunya, tapi dapat makanannya. Ntar lama-lama juga dapat ilmunya. Kalau ilmunya nggak dapat, makanannya nggak kebagian, kata emak saya, anak tolol. Apanya mau ambil ngaji? Tuh, akhirnya begitu saya ngelawak pulang disuruh ngaji, nggak takut. Mimpin tahlil berani, karena emak saya udah sering teriak masih saya kecil. Ntar ada yang meninggal tuh sore, ngikut bapak lu tahlil. Cepetan mandi udah ngikut bapak lu tahlil. Emang apa sih mak? Emak nggak masak. Emak saya udah paham bener kalau ngikutin bapak lu nggak bakalan lapar. Tuh kata emak. Karena bapak kita kalau nggak tahlilan pengajian, yang namanya pengajian, yang namanya kopi pasti dapat. Potongan-potongan kue masih ada. Ya benar. Makanya bapak saya kalau ngaji kolornya kolor dalamannya kolor gede. Iya, yang banyak kantongnya. Yang ada itu apa namanya, gambar segitiga biru. Orang tua dulu kan kolornya bekas kantong terigu. Dulu zaman dulu. Kadang-kadang dibungkus kayak sarung begitu. Asal kalau selesai tahlil juga dilempar aja tuh murah kacang semua. Kenapa saya tahlil? Karena emak bapak saya ngajarinnya tahlil. Jadi di saat orang nggak suka dengan tahlil, di saat orang nggak suka dengan sunnah, saya terpanggil untuk ayo anak muda kita hidupin tahlil, kita hidupin sunnah. Orang nggak suka dengan maulid, oh belum ngaji. Jujur aja, saya hafal banget yang namanya muludan. Biasanya di mana-mana sih ada makan, ada sembako. Nggak tahu di sini. Gue takutnya buat bayar ustadz doang, sampai nggak makan. Kadang-kadang biaya sembako bayaran ustadz mahalan sembakonya. Nggak tahu kalau di masjid nih biasanya apa ngaji doang apa nggak dapat apa-apa nggak tahu. Masing-masing biasanya ada ceritanya. Ada panitia tuh ustadz ceramah dikasih minum, dikasih kopi, dikasih kue, ada yang begitu. Ada yang cuman air doang, ada gitu. Airnya juga air putih. Emang mungkin habis ngaji kali panitia mau ngajakin ngadu cupang kali. Air putih. Atau bisa jadi mungkin kayak yang ceramah emang bukan kiai kali. Emang yang ceramah dianggap dukun sembur. Air semua. Itu namanya masing-masing daerah beda-beda caranya. Dia ada orang yang ngasih air sama tisu. Ada juga yang begitu, bukannya kue dikasih air dikasih tisu. Dia aja takut penceramahnya gumoh kali. Oke. Sampai saya paham mimpin tahlil bukan kemarin, dari dulu.
kasih air putih sama emak. Kopi kata bapak, kasih lagi air putih. Kopi kata bapak, kasih lagi air putih. 3 kali kasih air putih, naik darah tingginya. Gua kata kopi. Itu namanya perbedaan pendapat. Kalau kata dokter air putih baik untuk kesehatan, itu kan dokter, ilmu kedokteran. Kalau bapak saya bilang air putih bikin darah tinggi, di luar dari ilmu kedokteran, ya sah aja pendapat. Kalau saya lebih setuju pendapat bapak saya. Ya emang dia yang bikinin kita. Kalau nggak dibikinin sama dia, kita nggak jadi. Oh, dokter mah kita percaya juga tetap aja periksa bayar ya. Bapak kita sampai kita ditabokin kan bagi duit. Ya. Jadi artinya mana? Dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, tabiin di guru-guru kita, orang-orang tua kita termasuk tabiin. Ikutin cara hidup orang tua aja. Waktunya ngaji, waktunya sembayang. Masukin motor, matiin TV, ngaji ikut orang tua. Ntar kita wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat. Bakal ketemu kita surga bareng dengan orang-orang tua kita. Disebut min ahlil khair. Orang yang baik di mana aja dia baik. Berumah tangga baik dia, bermasyarakat baik dia, berbangsa baik, bernegara baik, bermasyarakat baik, berindonesia baik, hasanah. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah. Siapa yang paling baik kita nggak tahu. Sering kita dengar fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Badiru bil amali sholihah, bersegeralah berbuat kebaikan. Kebaikan yang kita buat kita. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kita baik buat kita. Kita bohongin orang juga buat kita. Makanya orang tua kita dulu ngajarin kita halal. Nggak berani dia makan barang yang haram buat anak-anaknya. Nggak berani orang tua kita. Jangan kata yang haram, yang syubhat aja dia nggak berani bawa pulang buat anak-anaknya. Kenapa? Karena kalau orang kemasukan barang haram, ini kata guru saya, kalau kita kemasukan makanan yang haram, buru-buru ngedoa biar jadi tai. Jangan jadi darah, jangan jadi tulang, jangan jadi sumsum. Itu yang bakal bikin rusak seturun-turunan kita. Ayo kita lihat, kita adu sekarang, pinter mana kita sama orang tua kita. Orang tua kita ngasih makan kita ayam bekakak, jelas yang motong siapa, waktu motong ngadep mana, lagi motong baca apa, ayo makan bekakak. Sekarang kita lebih senang anak-anak kita ajak ke Kentucky. Itu ayam-ayam dari mana, waktu dipotongnya ngadep mana, lagi motong baca apa. Anak kita tiap hari kita ajak makannya Kentucky. Ayo pinter mana kita didik anak daripada orang-orang tua kita didik kita. Ayo liburan sekolah kita ngisi kolam, anak-anak kita liburan sekolah kita ajak waterboom, renang. Ayo pinteran mana so? Buktiin coba sekarang. Kita yang dididik secara murah meriah jadi orang nih hidup sampai sekarang. Bisa kaya, punya rumah, punya anak, punya istri, punya kerjaan, punya mobil, punya kontrakan. Bisa jadi itu bukan doa kita, tapi doanya almarhum almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Kalau kita hitung-hitung, kita nggak ada apa-apanya, makanya disebut anak orang tua. Yang namanya anak itu keluar dari rahim ibunya, itu disebut anak. Kalau yang keluar dari pralon, itu namanya curug. Ayo, kita hitung sekarang. Jelas, kenapa kita diajarin ikut tahlil? Ayo, kenapa kita main hadroh? Supaya tahu besok. Di saat orang gak demen tahlil, kita hidupin tahlil. Yang mati udah selesai pak, kuburan sepi, yang bikin terang ini yang hidup. Kuburan itu gelap pak, yang mati itu udah selesai, tapi yang hidup belum selesai buat si mati. Tengok haulnya orang tua kita, ada nggak tiap tahun kita bikin haulnya orang tua kita? Padahal yang kita makan, yang kita tempatin sekarang bandanya bukan banda kita. Ayo boleh cek sekarang, mau hebat dari mana kita? Mau ngikutin kemana kita? Ikutin orang tua kita, sama ntar kita bakal
sering kirimin doa buat emak bapaknya, nanti dia bakal dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang sering doain emak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, nanti anak-anak cucunya bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Siapa orang yang menghormatin emak bapaknya, nanti dia bakal dihargain dan dihormatin anak cucunya. Kalau sekarang kita punya anak nakal, jangan tampar itu anak, Pak. Dulu sebelum jadi bapak kita pernah jadi anak, pegang dada kita. Waktu jadi anak kita bagaimana sama orang tua kita? Kalau anak kita nakal, berarti bukan gara-gara anak kita, bisa jadi gara-gara kita, karena kita juga dulu nggak semenggahan sama orang tua kita. Mencari kesalahan jangan di dada orang lain, balik raba dada sendiri, ketemu. Kenapa anak gua bego? Ternyata emang gua juga bapaknya. Ini PR, ini bukan lagi saya ngajarin, bukan, kita ngobrol. Orang tua mati-matian buat kita, tapi ada nggak anak yang mati-matian belain orang tua? Berapa banyak banda orang tua? Siapa yang ngabisin banda orang tua? Anak bukan? Ada nggak anak yang nambahin banda orang tua? Ayo, mau hebat dari mana? Ini masjid, dari musola jadi masjid, hebat mana? Orang tua kita bukan rumah anak doang dibikinin, bukan rumah anak doang dibikinin, masjidnya buat anak cucunya sembahyang udah disiapin. Ayo besok kita mati, sanggup nggak kita nyiapin anak cucu kita tempat sembahyang? Kagak ada, Bang. Makanya orang tua kita biar kagak sekolah, bener. Kita juga pada sekolah, pada sarjana, benernya di mana? Bukan saya ngatain nggak bener. Sebab ada orang pintar main pintar-pintaran, tapi orang bego ada nggak yang main bego-begoan? Yang ditangkap polisi orang pintar apa orang bego? Yang kasus tuh yang bohongin kita kira-kira orang pintar apa orang bego? Orang pintar, Bang, sibuk main pintar-pintaran. Coba abang punya anak pintar, kuliah S1, S2, S3, pintar tuh anak. S1, S2, S3, S4, ternyata kebanyakan S beku. Bapak kita nggak pakai S, S1, S2, S3. Lihat anak-anaknya, sarjana bukan? Abang besok boleh pegang dada, abang udah sarjana, pegang dada, tapi mampu nggak besok anak-anak jadi sarjana? Ayo, bapak kita nggak kaya, tapi kita kaya, hebat mana kira-kira? Bapak orang tuanya, Allahumma ja'al auladana aliman wa muta'alliman wa fadinan wa zakiyah. Termasuk saya begini, bukan bisa-bisa saya. Bapak saya mualim, engkau saya kiai. Doanya yang cakep, barokahnya yang cakep. Bapaknya mualim, kakeknya kiai, dengan anaknya rada PA. Tapi PA-nya darah daging yang ditinggalin, darah daging orang soleh. Abang jangan bangga ditinggalin tanah 2 hektar. Abang jangan bangga ditinggalin kontrakan 10 kontrakan. Oh, nggak kebagian, nggak apa-apa. Sebab warisan yang paling cakep bukan sawah, bukan tanah, bukan kontrakan. Warisan yang paling cakep darah yang ngalir di dalam darah daging kita, darah orang-orang tua kita. Kalau orang tua kita ikhlas, ini darah yang nempel di kita, walaupun kurus begeng. Besok kalau Allah angkat derajat karena ikhlasnya orang tua, mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Jadi bukan aneh kalau tiba-tiba lah aja sekarang so-soan pakai ceramah-ceramah. Emang gue tahu lempengan ini pelawak nggak banyak bisa, Pak. Karena kita pernah ngaji, bapaknya ngajarinnya ngaji, diteng-tengnya tahlil, diteng-tengnya nunggu kubur. Ya maaf, saya mau makan daging nggak pernah diajak restoran sama bapak saya. Mau makan daging nungguin bapak pulang tahlil. Dapat semur sekepel, anak 13 digigitin sama mas ini orang dikit nih. Nih, jangan serakah nih. Daging sekepel anak 13, Bang, nggak berasa daging, kecap doang. Hidup nih. Coba yang kita tiap hari ke rumah makan Padang, ke warteg makan daging, boleh buktiin besok. Cakep mana kita didik anak daripada orang tua kita didik anaknya, termasuk kita. Nggak pernah, Bang, saya diajak ke restoran, maaf ini. Bahkan pernah waktu itu saya 3 bulan nggak makan daging. Itu sepi sekampung, nggak ada yang mati sama sekali. Sampai emak saya nanya, Pak, nggak ada yang mati apa? Kata bapak saya, ya ntar kali sore-sorean. Makanya saya belum belajar ngelawan, udah belajar mimpin tahlil. Apal banget saya. Bisa karena biasa, kata bapak saya. Biasain.
boleh saya patehain waktu ya, kalau job lagi sepi boleh yang hidup patehain boleh. Summa illa hadrati yang hidup, kalau yang mati summa illa ruhi. Termasuk abang, apakah ruh kita boleh dikirimin fatihah? Boleh. Summa illa ruhi fi jasadi, sebut nama kita bin siapa, jangan ruh orang doang dikirimin, ruh kita enggak boleh abang. Begitu, makanya saya belajar summa illa ruhi, babaji ini bin babaji itu, babaji itu bin babaji ono, babaji yang ono no bin babaji yang itu tuh bin babaji yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan ummina Majini binti Majitu bin babaji ono binti babaji ini. Al-Fatihah. Boleh latihan besok terjun ke masyarakat di setel cakep karena udah biasa. Wa ila hadrati khususan Abi Bapak Haji ini bin Bapak Haji itu, Bapak Haji itu tuh yang kuburannya di depan masjid. Bapak Haji yang belah sini nih, Bapak Haji yang belah sini nih, yang kuburannya di tengah belakangan. Bapak Haji yang ono, Bapak Haji yang ono no, Bapak Haji yang ono no, yang kuburannya kemarin kealingan tembok. Bapak Haji yang ini, Bapak Haji yang ini nih, Bapak Haji yang ini nih, yang kuburannya udah ketiban triplek. Bapak Haji ini, Bapak Haji itu, Bapak Haji ono. Al-Fatihah. Ini contohnya. Kenapa? Kalau udah biasa aman. Ada orang mimpin tahlil kelamaan karena nggak biasa. Lagi tahlil mimpin tahlil kelamaan. Wa ila. Yang di dapur teriaknya meninggal wa ana. Ngapain yang dikirimin wa ila? Ya, ini motivasi aja buat anak muda. Kalau mau bener sama kiai, mau rame sama saya, demen nggak demen liatin aja, udah kadang bayar. Ya, ada orang bukan dapat pahala ngelihat saya bukan karena ceramah saya, tapi karena ikhlasnya dia ngelihat saya. Tuh, dengerin. Biarin ceramah saya begini, suara saya begini, materi saya ceramah habis, ambak-ambakan. Dia bukan ngelihat itu, tapi karena ikhlasnya dia ngelihat saya, Allah kasih ikhlas. Karena ikhlas itu mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Apalagi ini masjidnya masjid Al-Mukhlisin, tempatnya orang-orang soleh, tempatnya orang-orang ikhlas. Mukhlisin, tempatnya orang-orang ikhlas nih. Bagaimana nggak ikhlas daripada tidak nggak datang nggak ada gantinya? Yang di DP-in siapa, yang datang siapa? Yang di DP-in nggak datang ya, yang nggak di DP-in datang. Cakep nggak itu kira-kira? Itu karena masjidnya Al-Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, nggak ngotot, nggak teriak, nggak kesel. Abang, bang, oh ibu mah di atas ya? Oh hati-hati rembesku. Nggak takut saya begini pas banget ngucur. Biasanya kalau ceramah berapa, ada yang ustaz, ada yang berapa jam di sini? Jam 11 sudah. Ada yang sampai, oh ada yang 3 jam, yang 3 jam ada, yang 2 jam juga ada. Udah berapa ustaz bang yang mati di sini? Bukan, tapi bedanya ustaz. Jam berapa ceramahnya? Sampai mampus. Mana orang-orang yang ikhlas? Nih orang yang ikhlas nih adanya di Al-Mukhlisin. Apa sih itu ikhlas? Lillah dia, karena Allah. Duduk dia ngeliat saya, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang bayar, nggak ada yang maksa. Dia liatin saya, ikhlas dia. Lillah namanya. Oh dia dengerin omongan saya, ada benernya, bawa pulang, nggak ada keselnya sama sekali. Wafillah namanya. Kalau udah lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah, nanti kita dapatnya mardotillah, yang diridhoi. Udah, mau bagus nggak bagus, ikhlasin aja bang. Gue tahu kok bayar gue patungan, pusing-pusing amat ya kan. Gara ya gue tahu kalau nggak ceban goceng lah. Ya
Ya yuk kita belajar dari cara hidup orang-orang tua kita. Empok pengen punya akhlak yang bagus, anak kita ajarin ngaji, ajarin sembahyang. Biar udah kata jadi apa kek, waktunya pulang-pulang dia. Sejauh-jauh pergi kata bapak saya, lu bakal pulang. Artinya kalau buat pergi lu nyari ongkos, lu nyari modal, lu mau pergi, apalagi lu mau pulang mesti punya bawa-bawaan. Kenapa kita maulid? Kenapa kita wirid? Kenapa kita baca manakib? Kenapa kita ngikutin baca hijib? Itu teknis orang-orang tua kita ngerayu Allah. Maulid itu memuja dan memuji. Benar. Siapa yang kita puja? Rasul Allah. Muliakan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. Begitu. Hormati orang-orang yang sudah dihormati oleh orang lain. Aman hidup kita. Yang kagak demen gini kan anak kecil yang songong. Ngaji kagak bisa, tahajud kagak bagus, main jadi imam aja. Makanya disetel dari sekarang. Disetel dari sekarang adik-adikku sayang, dengerin, waktunya ngaji-ngaji, waktunya sembahyang, liatin orang tua kita di depan. Lihat gerakannya Allahu Akbar. Lihat gerakannya Allahu Akbar. Lihat besok kita tiru. Karena lama-lama kita pasti maju tuh. Kenapa? Karena kita jadi pengganti orang. Makanya kata orang tua saya, ngaji bagus, buka mulut lebar-lebar, suaranya kerasin, ntar makhrajnya cakep, suaranya bagus. Satu ketika kita bakal dapat kesempatan. Yang tua udah nggak ada, yang tua masih ada tapi giginya udah nggak ada. Abang lihat orang ngaji kalau giginya ompong pasti apa enggak? Kurang. Guru ngaji saya berhenti ngajar gara-gara giginya udah habis. Keluarin badalnya buat gantiin dia. Kenapa? Giginya udah nggak bagus. Ngempos. Coba lihat ya, baca Watini, gigi depan nggak ada. Maksain karena yang muda di belakang kagak ada, yang tua ngaji juga jadi imam. Begitu baca Watini, anginnya banyak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahini, wahayuni. Yang muda giginya utuh, kata bapak nih, loh, gua gigi gua udah nggak ada, daripada wahini. Anaknya maju, udah disetel, biasa ngaji di musola udah paham, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Begitu loh. Kadang-kadang biasanya ngaji begitu sampai jadi imam bertahun-tahun, ya begitu. Makanya ngaji katanya dandan biar rapian. Anak kecil dandan rapi cakep, orang tua juga dandan rapi cakep. Siapa yang gak demen sama orang rapi? Begitu kata orang tua saya. Dulu zaman bapak saya imam masjid pakai kaos oblong di depan warung rokok, batal, besok nggak dipakai jadi khotib. Apalagi ngongkong pakai kolor, giginya nyeplos habis. Pinter tapi kurang adab. Ada lagi, bahkan kata guru saya, kalau kita ngaji baca Quran itu baca Quran. Kalau orang ngaji pegang HP, baca HP itu haram. Sadis lu guru saya belajar ngaji. Iya guru ngaji, iya ilmunya banyak, pukulannya kenceng. Jadi saya belajar ngaji juga, belajar main pukul juga. Jadi kalau udah nggak cocok, bareng ceprot gitu. Itu jeleknya guru saya tuh. Oh, tapi bener. Coba itu Pak, ada orang ngaji coba pakai HP, bener apa enggak? Kata guru saya ngaji pakai HP haram. Karena di dalam HP isinya bukan Quran doang, kucing kawin ada. Bener itu. Coba abang lihat di handphonenya, coba. Sekalipun masuk ke masjid, coba buka HP, coba. Kunyuk ranjang ada. Iya kan? Bener itu. Kalau orang tua kita dulu baca Quran, buka Quran. Sebelum baca Quran, la yamassuhu ilal mutahharun, ngambil wudhu, nganterin Quran, tandangin bantal tuh. Baca Quran, tatakin bantal. Kita baca Quran tapi pegang HP. Ada orang mau baca Quran pegang HP pakai ngambil wudhu? Iya kok ada? Enggak
kata orang tua kita nih, brosot-brosot maju, duduk di sub depan, pakai kaos oblong, celana jeans. Itu kata orang tua bukan nggak boleh, songong, kurang adab. Biar ngerti, minggir. Kalau mau sembahyang pakai baju koko, pakai kain sarung. Kan emak bapak begitu ngajarinnya. Udah buat mana gambar paha lagi begini. Pinter tapi kurang adab, bukan nggak boleh. Makanya saya halus-halusin. Ya saya sih ngikut aja sama guru saya, emang pinter. Udah gitu galak lagi. Udah kita kagak nurut, ntar udah kagak bisa ngaji dicepol, berasa bener. Ya artinya apa? Kita belajar dari orang-orang tua kita. Ayo mau ngikutin siapa kita? Kalau kita nggak ngikutin orang tua kita, nggak ngikutin kiai-kiai kita, ayo mau masuk surga lempengan mana? Nggak ketemu akhlakul karimah kalau kita nggak pernah ngaji. Nggak bakal mantap akidah kita, keyakinan kita kalau nggak pernah dekat dengan guru kita, orang-orang tua kita. Mau di mana dapatnya? Coba apa? Membangun karakter umat melalui pribadi dan akhlak mulia. Akhlak mulia Rasulullah nggak ketemu bang kalau nggak ngaji. Di mana ada akhlak bagus kalau nggak pernah ngaji? Bahkan yang ngaji aja berani kok. Bener. Ayo dah bang. Bini kita rajin ngaji harian, mingguan, bulanan, tahunan, tapi masih galak nggak sama kita? Galak karena abang ngasih duitnya kurang. Padahal kalau abang pikirin abang punya bini, ngajinya rajin harian, mingguan, bulanan, girang abang. Sebab rata-rata kalau bini kita rajin ngaji, cakep, bajunya cakep, dandannya cakep, baunya juga wangi. Coba kalau bini jarang ngaji di rumah, jam segini daster robek dipakai. Bener itu, girang harusnya bang bini kita, biarin dia ngutang. Ngaji po bari ngutang, nggak apa-apa, yang penting bayar. Kenapa empok ngutang seragam? Karena abang ngasih duitnya kurang, ya kan? Berapa banyak empok udah pegel dibohongin sama laki, bener? Katanya mau bikinin rumah, sampai sekarang nggak dibikinin. Katanya mau dibeliin motor, sampai sekarang nggak dibeliin motor. Capek nggak dibohongin? Makanya jangan takut sama suami po. Apaan begitu? Iya po, saya kasih tahu semua laki-laki biar kata hebat banget masih ada begonya. Bener, udah ketahuan. Berantem maghrib-maghrib, dia katain bininya kunyuk. Ntar malam aja dia pengen tuh kunyuk dipakai juga. Bagaimana agak bego? Iya mah. Makanya emak kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut, bisa ke polsek ntar. KDRT namanya. Iya po, kalau punya suami galak jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Benar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Semuanya nih keluar dari perut emaknya. Ya po, jadi kalau punya suami galak jangan dilawan pakai mulut, nggak ada habisnya. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Bagaimana caranya kalau nggak pakai mulut? Angkat rok pelan-pelan. Biar Jakarta gagah banget, pasti ada letoynya dia. Udah capek belum? Udah capek belum? Capek dong. Kalau nggak capek-capek nggak ada berhentinya. Belum pernah emang lihat ustaz ceramah sampai gumoh gitu musruk. Nah awas jangan tertipu, belum tentu semua penceramah itu ustaz. Akri ini penceramah, bisa ceramah, apa dia ustaz? Belum tentu. Cuma saya ngaji duluan sebelum ngelawak, itu aja untungnya. Untungnya itu bapak bagus, emak bagus, engkong bagus, dipondokin saya ngikut mondok. Teman saya para ngaji, saya maling ikan. Wajar miring-miring begini, wajar. Emang bangor dulunya. Tapi memang doanya baik, kekuatan orang tua juga tiap pagi, sore, siang, malam doain siapa? Doain anak. Emak tuh pagi, sore, siang, malam dia pikirin apa yang dia punya buat siapa? Buat anak, tinggal anak buat orang tua mana? Bener mak? Mak hebat, anak belum keluar, air susu belum keluar. Begitu anak berojol keluar itu langsung otomatis air susu juga keluar tuh bayinya emak. Emang abang bentar-bentar pakai cerot pergi.
masjid ke masjid, masjid gue udah rapihin, anak-anak ngaji di sini, jangan jauh-jauh ngaji bang. Ngaji apa kajiannya, siapa gurunya nggak tahu, tiba-tiba bom meleduk. Sini memang belajar, di sini ngaji. Makanya saya emang nggak teriak-teriak, saya ceramah juga nggak demen yang ngata-ngatain orang, nggak demen, emang saya nggak bisa. Mengharam-haramkan emang bukan hak saya, yang punya hak, yang punya fatwa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu bukan tugas saya mah ceramah doang, itu tugasnya MUI. Saya yang penting ngomong aja, yang penting asal DP udah masuk udah. Sama waktunya mati juga bener. Apa surga itu nggak boleh ketawa? Enggak. Abang maaf nih, ini maulidan, boleh tanya ke kiai yang duduk di talim di sini, jangan kata ketawa, tidur aja masih ada pahalanya. Tuh hebatnya talim. Kita ketawa di tempat ibadah, insya Allah masih dapat pahala ibadah. Tuh cakepnya talim. Masuk kita ada pembukaannya, Al-Fatihah, akhirnya doa alhamdulillah. Cakep nggak itu? Coba abang mau masuk diajak karaoke, ada nggak depan pintu karaoke ala hadhininya? Ada nggak? Makanya dunia yang lain laknat semua kecuali muta'alim. Ini pengajian nggak ada laknat udah. Yang punya duit dipakai ngaji, duitnya jadi ibadah. Yang punya duit beliin kue, duitnya jadi ibadah. Yang punya kursi dibawa ke sini buat duduk penceramah, masih ada pahala ibadah. Tuh hebatnya taklim, nggak ada yang sia-sia. Dia bapaknya muludan, emaknya muludan, tapi begitu-gitu aja. Jangan salah kok, besok 2-3 tahun kemudian anak empok bisa jadi ulama besar, anak empok bisa jadi pejabat yang berakhlakul karimah, anak ibu bisa jadi pengusaha kaya. Kenapa? Karena dalam maulid ini ada syafaatnya Rasul. Kalau udah ada ridho Allah, syafaat Rasulullah, aman kok. Saya nggak pernah cita-cita jadi artis, tapi empok tahu yang main para pencari Tuhan siapa? Empok tahu nggak setiap Ramadan yang main para pencari Tuhan di SCTV yang jadi Ustadz Ferry? Tahu kan? Yang jadi Ustadz Ferry itu aku. Tahu nggak yang itu yang main sama Oma Irama yang banyak jalan menuju Roma, yang jadi supir Haji Rumah, yang namanya Ucup, itu aku. Maaf kok, gua kalau nyombong leher gua kaku. Ini bukan emang nyombong, bukan emang gejala stroke kali ini. Kalau ngomong kekencangan kolesterol naik. Ya, ayo adik-adikku sayang, ini mudah-mudahan maulid kali ini jadi motivasi, walaupun babnya bab yang ceramah pakai ilmunya ilmu ya nanti pulang juga jamaah dapatnya dapat udah aja, pusing-pusing amat daripada kiai ceramah lu bengong ngerti kagak, nungguin makanan bukan dibagi malah dibungkus. Ayo mudah-mudahan ini ya, kalau bisa sih udah ngundang saya sekali aja, jangan sering-sering, capek patungannya. Kalau ngaji sedikit kata kiai saya jangan pulang. Kita ngaji sedikit orangnya, mau bulanan mau mingguan sedikit orang, jangan pulang karena surga isinya sedikit. Jadi abang kalau kita ngaji sedikit cuma ada 7 orang, ngaji terus bang karena surga isinya sedikit. Coba lihat konser musik, jor-joran berani telanjang di tengah jalan, muter-muter baju, muter-muter pakaian, bener gak itu? Kira-kira mau jalan ke surga bukan? Kita tinggal duduk doang ke sini sampai ngeliat ustadz gitu masih gedeg aja. Bagaimana coba? Itu ustadznya yang begitu lagi dipanggil, gemain najis, gemain amit-amit. Udah liatin aja, masing-masing surga juga beda-beda kok. Bisa jadi yang masuk surga duluan abang, bukan saya. Tukang ngomong saking sekencengnya dia ngomong, dia nggak pikirin apa yang dia omongin. Tapi abang begitu saya ngomong, sebelum mulut saya mingkem, abang udah pikirin omongan saya. Bisa jadi beneran abang besok, karena abang pakai omongan saya sendiri yang ngomong, belum pakai omongan saya. Kan jadi bego gua. Siapa yang pinter nanti abang, nanti. Ayo jangan ponis anak kita bego, anak kita tolong, jangan abang. Abang boleh cek, abang punya anak pinter tadi, kuliah S2, S3, S4, begitu ya jadi orang, duitnya banyak, kerjaannya enak. Abang sakit dia nggak pulang, saking sibuk sama kerjaan. Abang punya anak pinter, usahanya maju,
nggak pulang. Hebat nggak itu? Hayu, sedih nggak emak punya anak banyak pinter-pinter tapi begitu dia meninggal nggak ada? Sedih nggak? Makanya punya anak yang pinter semua kok, sisain dia ada yang bego satu. Berapa banyak orang pinter pada main pinter-pinteran abang. Ayo lihat itu sekarang kita buka YouTube tiap hari itu ada itu. Kita dikirimin di WA setiap hari itu, nggak menteri, nggak pejabat, nggak orang. Hebat dah, ngomongnya apa sih bang? Aduh, capek bang kadang-kadang ya kok orang pinter pada begini sih. Iya, menghina Rasulullah, ngomongin ayo dong di saat orang nggak demen tahlil aja kita mesti ngidupin tahlil. Kok yang pada pinter begitu sih? Kayaknya mendingan ngelawak aja dah. Yuk, hampir tiap hari kita dikirimin WA. Coba itu yang pada ngomong gitu orang pinter orang bego? Yang ngacak-ngacak agamanya sendiri itu orang pinter orang bego? Orang pinter lagi main pinter-pinteran. Makanya lebih aman orang bego abang. Lihat di penjara itu jarang orang bego di situ. Sebab orang bego begitu tetangganya tawuran, dia nggak mau ngikut tawuran, dia pegangin tiang. Kira-kira yang ketangkap yang pintar apa yang bego? Dia nggak lari-larian, dia nggak bawa batu, dia nggak bawa kayu. Yang pintar mah ayo aja gebuk. Yang bego orang-orang pada megang kayu, dia megangin tiang. Aman nggak sih bego? Aman apa? Ayo empok punya anak pintar-pintar, empok sakit, empok meninggal, anak nggak pulang. Sampai saking kayanya tuh anak pintar banget, duitnya banyak, emaknya masuk rumah sakit apa dia bilang? Udah urus saja, kasih dokter spesialis saja. Aku lagi sibuk nggak bisa pulang. Sedih nggak mak? Makanya punya anak jangan pintar semua. Sisain bang biar ada yang bego satu. Sebab yang bego nggak demen kemana-mana. Yang pintar keluarin motor, bawa motor, ngebut-ngebut, tabrakan nggak? Tapi yang bego nggak mau naik motor, punya motor jaga tarik dia lapin doang pakai ludah. Aman nggak sih bego? Aman. Dokter B.J. Habibie teknokrat orang hebat, apa dia bilang? Kalau saya boleh memilih akhir saya itu dia boleh ngomong bu. Apa dia bilang? Kalau saya boleh memilih, saya pengen lebih memilih kepada ilmu agama. Modal kita masuk surga bukan lagi ilmu yang kira-kira keren, bukan. Iya mah. Makanya anak suruh ngaji, begitu anak bisa ngaji, emak udah punya celengan. Emak sakit, anak ngaji. Emang dia bego kemana-mana? Bisanya ngaji dong. Coba emak, orang naik motor sama orang megang tasbih, kata emak hebatan mana? Hebatan yang naik motor, ganti-ganti motor mulu. Itu anak orang kaya. Entah anak megang tasbih, yang begitu jadiin pacar. Emang tasbih bisa direbus? Padahal itu yang benar mah. No, anak main hadroh, adik-adik kita main hadroh, itu anak pinter. Coba emak punya anak, nikahin tuh, cari mantu pemain hadroh, anak emak aman, nggak ada yang berani macem-macem. Kenapa? Karena anak hadroh tabukannya kenceng. Coba-coba kok, mana apa itu kedumprang, maling motor aja melintir palanya. Besok emak udah tua bayar ustadz nggak punya duit, punya mantu bisa ngaji, cakep. Emak lagi sakit baca yasin, al-fatihah likulli yatin syifa. Mudah-mudahan fatihah ini jadi obat buat emak saya. Al-fatihah, cakep nggak itu? Keterusan mah sampai emak nggak ada umur dibacain yasin, cakep nggak itu? Sampai emak pergi dianterin sama bacaan, cakep nggak itu? Makanya punya anak jangan kebangetan sering-sering pergi biar dikata pintar padahal bego mah. Yang pintar mah yang di rumah, tungguin emaknya, ngarep dia barokah dari orang tuanya. Begitu. Berapa banyak kita diurusin sama orang tua? Lihat mama kita yang udah tua, kita tinggal. Mau makan, mau minum, mau apanya sendirian. Padahal anak udah gede-gede, cucunya udah banyak. Datang cucu cuman begitu doang, bikin kesel. Yang orang mecahin gelas, yang ini banting panci. Mana daripada ya, mendingan gua mati deh kalau punya cucu begini. Dan anak-anak sekarang mah anak-anak kita kelakuannya kayak setan, gua udah kesel. Coba apa? Berani banting HP depan orang tua. Ini karena bapaknya juga begitu. Abang, coba kita lihat. Bapak megang HP, emak pegang HP, anak pegang. Tengah malam bangun tidur kita yang kita cari HP, bener? Iya.
habis-habis lo penghafal Quran. Bukan anak yang bego bang, kita. Ayo deh, bangun malam pegang HP, dengerin azan HP, yang selawat HP, yang ngaji HP, yang ceramah. Besok yang masuk surga juga HP. Ini maaf, ini bukan berarti saya so anti HP, enggak, saya juga pegang HP. Dulu emak kesal sama bapak, pegang tangan bapak. Bapak berantem sama emak, pegangin tangan emak, sampai malam pegang-pegangan, bunting lagi emak. Kita kan kesel sama bini banting HP, bini kesel sama kita banting HP. Berapa banyak di dalam rumah HP yang dibanting sama kita? Ini kadang-kadang kita lagi diakal-akalin doang bang, kalau kita hitung-hitung jadi bego juga kita. Makanya punya anak kok aman, suruh ngaji aja, ngaji. Saya dari dulu nggak pernah dikasih sekolah tinggi-tinggi sama bapak saya, dilarang saya sekolah tinggi. Kata emak saya, susah ntar gua ngambil rapotnya, emang gua disegit pakai galah. Sekolah aja yang ngomongin tinggi-tinggi, orang kalau kebangetan tinggi turunnya susah. Sekolah aja waktu yang ngaji-ngaji, TV matiin, waktu yang sembahyang motor masukin, ntar kebagian tuanya. Kenapa kita begitu? Besok anak kita bakal ngikutin kita begitu. Sebab pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluar pohon pisang abang. 3 kali pohon pisang ditebang tetap keluarnya pohon bisa jadi kata orang bener anak bagaimana babanya. Ini bukan lagi ceramah, ini mah dirasa-rasa aja. Kalau kira-kira berasa ya istighfar begitu doang. Kalau emang kagak ya, satu emang udah biasa, kedua juga emang ya gimana, emang udah budek ya biasa aja. Sama. Jadi bukan ceramah ini, saya hitung-hitung ngatas nama orang tua. Sebab urusan anak dari bapaknya, anak dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Hidup cuman begitu doang. Murid dari gurunya, guru dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Kita nggak ada apa-apanya kalau nggak bersandar kepada orang tua kita, guru-guru kita, imam-imam masjid kita. Nggak kumpul bareng jemaat berjamaah seperti ini, abang, matinya sepi. Boleh cek orang yang ngaji begini, begitu sakit diumumin, mohon maaf Bang Haji Hasan nggak sempat hadir pada pengajian kali ini, kata panitia. Kenapa beliau tidak hadir? Karena kakinya ketiban ketel. Sakit aja dikasih tahu, diumumin karena sering nggak. Coba yang nggak pernah ngaji ya bang, berapa banyak orang mati di jalanan, gak ada yang kirimin Fatihah, gak ada yang ngomong, karena kumpulnya bagaimana. Makanya Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang baik? Apakah orang yang ittaqullaha haqqa tuqatih? Kata khotib setiap Jumat selalu teriak, takwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apakah orang yang teriak takwa itu berarti dia paling takwa? Belum tentu juga. Nanti hitungannya di hadapan Allah. Jadi apakah Haji Akri yang teriak ceramah kayak orang benar ini berarti udah benar? Belum tentu juga. Siapa yang benar? Nanti yang akhir hayatnya husnul khatimah, matinya tanpa hisab, bebas di kuburan tanpa hisab, itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Makanya orang tua kita ngajarin istighfar banyakin, istighfar banyakin, karena itu modal kita masuk surga. Bukan harta, bukan mobil, bukan jabatan. Duit kita kejar, berapa tumpuk duit kita nggak ngaruh. Untuk masuk ke dalam surganya Allah nggak ngaruh. Jabatan kita punya setinggi-tinggi jabatan nggak ngaruh. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu modal kita. Makanya orang tua kita lihat badannya sakit nyebutnya la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha. Belajar nanti biasa sampai akhir hayatnya ditarik sama malaikat maut, ujungnya la. Kalau kita kan bang udah keseringan ngebutnya bukan begitu bang. Mau berangkat hujan nggak nyebut la ilaha illallah. Megang duit, megang kantong nggak punya duit nggak nyebut la ilaha illallah. Begitu kita jalan terus rempet motor kita nggak istighfar, nggak nyebut la ilaha illallah. Yang kita
kita sebut dikit banget anjing. Ada pahalanya nggak? Nggak ada, dikit ngomongnya kita. Lagi naik motor kesempet nggak, la ilaha illallah anjing. Ya ini gereja cuman gedein pikiran doang, meluasin. Ya siapa yang terbaik bukan berarti saya abang, kita nggak tahu yang terbaik, tapi kita sudah tempatin sama orang-orang tua kita yang baik, bikin acara yang baik. Mudah-mudahan kita dapat syafaat yang baik dari orang yang terbaik, ya, yang baik di hadapan manusia, baik di hadapan Allah. Itulah yang disebut akhlakul karimah. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Omongan saya benar apa enggak benar, cakep apa enggak cakep, sopan apa enggak sopan, ikhlasin aja. Mudah-mudahan dari ikhlas itulah kita dapat pahala dari Allah. Sebab kata Kiai, al ikhlas fi khawatiril a'zam, ikhlas itu masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlas orang soleh, ikhlasnya kita bukan ikhlas para kiai, ikhlasnya kita iya kita. Karena itu masih beruntung kita kumpul sama orang tua, selesai sembahyang jangan pulang, ada istighfar bersama. Astagfirullah